Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. And battle let's hold mine. Kitab As-Sulam Pasal ketiga, pembahasan tentang usul fikih, kaidah ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatus sabi'atu, kaidah yang nomor 7. Al-qada'u bi amrin jadid. Al-qada'u utawi qada', melaksanakan perintah di luar waktu pelaksanaan. Bi amrin jadidin, iku bi amrin adalah dengan perintah jadidin yang baru. Jadi dalam melaksanakan perintah itu ada dua jenis. Ada namanya ada namanya qada. Secara bahasa ada dengan qada itu definisinya sama, yaitu pelaksanaan. Hanya saja dari segi istilah, ilmu fikih, ilmu usul fikih nanti memiliki definisi yang berbeda. Ada itu melaksanakan sesuatu di dalam waktu perintah. Qada itu adalah melaksanakan sesuatu setelah habisnya waktu pelaksanaan perintah. Contoh sholat subuh. Sholat subuh yang dilaksanakan di dalam waktunya disebut sebagai sholat subuh yang dilaksanakan dengan sistem ada. Hamzah, dal, hamzah, ada. Kemudian sholat subuh yang dilaksanakan di luar waktu subuh disebut sebagai qada. Sholat subuh yang dilaksanakan di luar waktu pelaksanaan. Wallahu alam. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anhu, karena adanya hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kunna ada sapa kita iku nu'maru diperintah bi qada'is shaumi untuk mengqada puasa. Wala nu'maru dan kita tidak diperintah biqada'is sholati untuk mengqada sholat. Rawahul Bukhari. Ini tentunya kasus ketika wanita tersebut tidak melaksanakan puasa dan sholat karena haid, nifas. Wali anna qaulal qail li ghairihi, wali anna qaulal qail, dan karena sesungguhnya perkataan orang yang berkata li ghairihi kepada yang lainnya, if'al hadzal fi'la yaumal itsnaini mathalan la yatanawalu fi'lahu fi ghairihi. Dan juga dalam penggunaan tata bahasa komunikasi sehari-hari ada perkataan if'al hadzal fi'la yaumal itsnaini. Perkataan seperti ini, masalan umpamanya la yatanawalu fi'la fi ghairihi. Saya terjemahkan, if'al kerjakanlah sapa sira hadzal fi'la ing ikilah perbuatan yaumal itsnaini ing dalam hari Senin, masalan ing dalam umpamanya. La yatanawalu maka tidak mencakup opo perkataan if'al hadzal fi'la yaumal itsnain fi'lahu ing mengerjakan hadzal fi'la fi ghairihi ing dalam sakliyane hari Senin. Maksudnya bagaimana? Saya ulangi dari awal. Kaidah yang ketujuh ini menerangkan tentang qada, melaksanakan sesuatu, ataupun kalau dalam bahasa mudahnya membayar hutang suatu amal. Amal ketinggalan, amal tidak dilaksanakan, apakah harus membayar dan apakah amalan tersebut menjadi hutang? Maka jawabannya ya, untuk sebagian amal. Sebagian amal itu memang ada perintah untuk membayarnya, untuk mengqadanya, dan dianggap sebagai hutang ketika belum dilaksanakan sampai habis waktunya. Kemudian dalilnya qada,
Pertama, rumus qada itu karena perintah yang baru, bukan karena perintah yang lama. Kalau seandainya dibuat seperti perintah yang lama, contohnya bagaimana? Contohnya adalah mengqada puasa karena perintah untuk puasa. Perintah untuk puasa kan surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus qada puasa apakah menggunakan dalil yang sama? Qada puasa menggunakan dalil ini, salah satunya adalah hadis yang ada di dalam kaidah ketujuh ini. Wallahu alam. Ini memang rumusan ini agak sedikit harus mikir. Kemudian alasan qada adalah dengan perintah yang baru ada dua. Pertama, adanya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Yang kedua, penggunaan dalam perkataan sehari-hari. Seandainya ada orang yang mengatakan kerjakanlah hal ini pada hari Senin, maka perintah tersebut tidak mencakup pelaksanaannya di hari yang lain. Sehingga kalau dilaksanakan di hari yang lain, itu namanya sudah bukan menjalankan perintah sesuai dengan ketetapan waktu. Wallahu alam. Nanti ditanyakan kepada yang lebih ahli. Al-qaidatu tsaminatu, kaidah yang nomor 8, al-amru al-muta'allaqu 'alal ismi yaqtadil iktisar 'ala awwalih. Al-amru tawi perintah, al-muta'alliqu yang berhubungan 'alal ismi atas suatu nama, atas suatu perbuatan, yaqtadi maka menuntut apa perintah, al-iktisar untuk meringkas 'ala awwalihi atas bagian yang pertama. Wa ma'na hadhil qaidah idza 'allaqal hukmu 'ala ma'na kulliyin lahu juz'iyatun mutabayyinatun fil 'uluwi wad dana'ah yaktasiru dhalikal hukmu 'ala adnal maratib li tahqiqil musamma bidzalika. Wa min amsilatihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam tumarka hatta tatma'inna raki'an fal amru bit tuma'ninah yaktafi bi adna rutbatin sahhat bihi tuma'ninah. Wa minha law wajaba alaina itqu raqabah wa qatasarna ala ma yusamma raqabatan ajza'a wa in kana adna riqab wa la yajibu alaina an na'tiqa raqabatan bi alfi dinar walakin la yakhfa annal ihtiyat al-akhdhu bi akhiril ismi ay bi a'la rutbatin minhu. Ini kaidah nomor 8. Adapun perintah yang berhubungan atas suatu nama maka menuntut untuk meringkas bagian awalnya saja dari segi keabsahan, bukan bicara kesempurnaan ya. Kalau bicara sah, mengamalkan secukupnya itu sudah dianggap sebagai sah. Hanya saja nanti untuk mencapai kesempurnaan, mencapai keutamaan, perlu adanya penyempurnaan pula. Contohnya kan sekarang seperti mau kurban. Sekarang musim kurban, mendekati bulan Zulhijjah. Perintah kurban, dalil kurban itu banyak sekali. Ada dalil yang menerangkan tentang faedah kurban. Ada dalil yang mencontohkan tentang bagaimana Nabi berkurban. Ada dalil yang menerangkan tentang spesifikasi hewan yang pantas untuk dikurbankan. Nah, itu banyak sekali. Kalau seandainya kita buat kumpulan dalil-dalil tersebut, kumpulan hadis-hadis tersebut menjadi sebuah persyaratan, maka persyaratan untuk terwujudnya hewan kurban yang sempurna itu banyak. Akan tetapi seandainya orang kurban tidak sesuai dengan bentuk kesempurnaan, maka itu sudah dianggap cukup. Contoh, perintah kurban untuk milih hewan yang banyak bulunya, ada. Perintah milih hewan yang paling gemuk, ada. Perintah untuk milih hewan yang paling bagus, ada. Tapi bentuknya perintah itu ya kurban. Seandainya kita pilih hewan yang sedengan,
yang penting nggak cacat, yang penting nggak sakit, masih memenuhi syarat, maka kurbannya sah. Wallahu alam. Wa makna hadhil qaidah, utawi makna qaidah ini, idza allaqa, apabila menghubungkan apa al hukmu hukum ala makna kulliyin, atas makna yang menyeluruh, lahu yang bagi makna kulli tersebut, juz'iyatun utawi pira-pira bagian, mutabayyinatun yang berbeda, fil uluwi di dalam tinggi, wad dana'ah dan di dalam pendek, ya kata siru maka teringkas apa dzalikal hukmu ala, hukum tersebut ala adnal maratib, atas tingkatan yang paling rendah, litahqiqil musamma, untuk mewujudkan apa yang dinamai bidzalika dengan hukum tersebut. Gimana cara menjelaskannya ini? Allah Rabbi. Kurang lebih contohnya seperti kurban itu. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Contoh yang lain adalah sedekah. Ada dalil yang menganjurkan untuk sedekah. Maknanya umum. Sedekah apa saja selagi bermanfaat, selagi tidak berbahaya, dan memenuhi persyaratan tidak mengambil hak orang lain, maka sedekahnya sah dan dihitung sebagai pahala. Kemudian ada pula perintah untuk menyodaqahkan barang yang terbaik. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau ayat ini menerangkan tentang sedekah barang yang paling dicintai. Berarti kan ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama sedekah barang yang biasa. Bahkan ada yang sedekah barang buangan. Sedekah sampah. Nah, sekarang musim namanya sedekah sampah. Mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak diperlukan untuk disedekahkan. Wallahu a'lam. Maka bagian mana yang sah? Bagian yang paling bawah. Sedekah yang paling biasa itu juga sudah sah. Seperti itu. Makanya kalau yang bawah ini diterjemahkan, dan makna kaidah ini, apabila suatu hukum berhubungan dengan suatu makna yang menyeluruh, yang di dalam makna-makna tersebut terdapat bagian-bagian yang berbeda dari segi tinggi dan rendahnya suatu derajat, yaktasiru dzalikal hukmu ala adnal maratib, maka hukum tersebut supaya bisa dinilai sah, maka cukup untuk mendatangkan tingkatan yang paling bawah untuk mewujudkan perintah yang disebut dalam perintah tersebut. Salah satu cara untuk paham kaidah nomor 8 ini dibaca berulang-ulang. Jadi kalau seandainya diterangkan sama beberapa orang pun ini sulit untuk dipahami. Saya sendiri itu baru-baru ini paham kaidah nomor 8. Jadi nanti kaidah nomor 8 ini dibaca diulang-ulang sampai menemukan titik temu. Kemudian rumusan mubtada dan khobar, ilmu nahwu dalam pembacaan kaidah ini juga menentukan kepahaman. Jadi harus tahu mana mubtada'nya, tahu mana khobarnya, nanti bisa paham kaidah ini. Wa min amthilatiha, dan iku termasuk di antara contohnya kaidah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, utawi sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Tsummarka, kemudian rukuklah sapa sira, hatta tatma'inna, sehingga tenang sapa sira, raki'an hale rukuk. Kemudian rukuklah kamu sehingga kamu tenang dalam keadaan rukuk. Rawahul Bukhari. Fal amru bitumaknina, fal amru maka utawi perintah bitumakninati kelawan tumakninah, kelawan tenang, iku yaktafi cukup apa perintah, apa perintah bi adna rutbatin, dengan tingkatan yang paling rendah, sohat yang sah, fihi dengan adna rutbatin tersebut, apa at-tumakninatu tumakninah. Karena perintah tumakninah ini umum, ada namanya tenang itu, ada tenang yang sebentar, ada tenang yang lama. Maka melaksanakan yang paling rendah pun
sudah dianggap sebagai pelaksanaan selagi memang tidak keluar dari syarat dan rukun. Wa minha lan iku setengah saking contoh kaidah nomor 8, law wajaba alaina itqu raqabatin. Law wajaba seandainya wajib alaina bagi kita apa itqu raqabatin memerdekakan budak, wa qatasorna dan kita meringkas alama ing atase budak, alama ing atase perkara orang budak, yusamma yang dinamai apa marut raqabatan ing budak, ajza'a mongko cukup apa ma wa ingkana walaupun ono apa ma iku adnar riqabi budak yang paling bawah. Wala yajibulan ora wajib alaina ing atase kita apa anqtika memerdekakan sapa kita raqabatan ing budak bi alfi dinarin seharga 1000 dinar. Walakin la yakfa kan tetapi tidak samar annal ikhtiyata taman setuhuni hati-hati iku al-aqdu adalah mengambil bi akhiril ismi dengan nama yang paling belakang, ai a'la rutbatan, ai bi a'la rutbatin tegese kelawan tingkatan yang paling tinggi minhu dari isim. Nah ini dua kaidah dulu ya. Ini nanti kalau kaidah 8 sama 7 yang mahamnya agak sulit nanti bisa diulang-ulang ataupun dimuzakarahkan secara khusus. Wallahu a'lam.